Halo, selamat datang semua. Selamat datang di video kami. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang membeli kasur in a box. Kasur in a box adalah kasur yang dijual dengan teknologi terbaru ya, dimana kasurnya itu divakum, lalu dilipat, digulung, lalu dimasukkan box atau kardus seperti ini ya. Ada merek yang dipasarkan dengan nama kasur in the box, itu dengan maksud kasur yang digulung dan dimasukkan ke dalam box ya. Tapi kali ini yang saya beli kasur yang memang dimasukkan dalam box ya. Namun mereknya bukan in the box, tapi kali ini mereknya adalah Uniland ya. Kasur Uniland. Memang saya pilih ini setelah beberapa kali setelah pertimbangan dengan melakukan riset kecil ya, melihat, mengumpulkan informasi dan membandingkan. Akhirnya saya putuskan untuk membeli yang merek Uniland ini. Kenapa saya membeli kasur in a box atau kasur yang dilipat di dalam box seperti ini ya? Karena saya mempertimbangkan pengirimannya itu mudah ya. Saya sebelum-sebelumnya memang belum pernah membeli kasur in a box seperti ini ya. Tapi kali ini saya putuskan beli seperti ini karena yaitu pengirimannya mudah. Terus kalau saya membeli kasur ke toko-toko itu ya, saya itu males karena biasanya banyak ketidakcocokan ya. Biasanya saya membeli kasur itu saya riset dulu, saya kumpulkan berbagai macam brosur online ya, tipenya, jenisnya, terus kelebihan kekurangannya. Nah, kalau itu dilakukan di toko offline, datang ke toko lalu nanya-nanya, itu biasanya malah SPG-nya atau penjualnya itu malah kurang, pemahamannya kurang menyeluruh ya, malah seringkali lebih paham saya karena saya melakukan riset atau mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Misalkan kasur tipe A dari brand A dengan kasur tipe B dari brand A, plus minusnya apa, kenapa harganya beda gitu. Begitu juga dengan merek lainnya, tipe-tipenya juga saya banding-bandingkan. Nah, kemarin saya membandingkan kasur in the box sama kasur Uniland ini ya. Sama-sama divakum, sama-sama digulung, sama-sama dimasukkan kardus gini. Gitu itu akhirnya saya putuskan di sini Uniland ini karena satu ya, kalau harga mirip-mirip ya. Kasur ini saya beli dengan harga 2.600.000-an ya, 2.600.000-an. Sedangkan kasur in the box yang sejenis ini yaitu di sekitaran itu ya. Nah, setelah saya banding-bandingkan, waktu ada yang live di TikTok atau di gambar itu ya, ada SPG-nya yang duduk di kasurnya, itu kelihatannya itu yang in the box itu lebih lebih apa ya, lebih turun gitu ya. Nah, kalau Uniland ini menurut saya lebih tahan gitu ya, tapi itu kan ya relatif ya, tapi itu yang saya jadikan pertimbangan. Yang kedua juga harganya mirip ya.
Terus yang ketiga itu tebalnya ya. Kalau kasur ini tebalnya 30 cm ya. Kalau yang in the box itu nggak sampai segini ya, nggak sampai 30 cm, entah berapa gitu ya, tapi ini 30 cm yang paling tebal di antara sejenisnya. Nah, terus saya itu sempat mempertimbangkan ya, kenapa nggak beli kasur spring bed. Oh ya, kasur ini tipenya adalah kasur spring bed ya, spring bed yang divakum gitu terus digulung gitu ya, jadi kempet seperti ini, kempos ya, divakum sehingga bentuknya jadi kecil. Nah kayak seperti ini. Nah ini udah divakum, digulung nih ya. Nah awalnya saya, kalau kasur divakum itu kan pernya jadi kempet, apa nggak rusak gitu ya, awalnya saya ragu gitu. Tapi kalau beli kasur beneran itu saya males ke tokonya atau bahkan order online gitu, barangnya besar. Nah kebetulan ini ruangan kamar tempat saya ini ada di lantai 2, naikkannya juga ribet gitu. Nah, gitu-gitu itu jadi pertimbangan. Ternyata setelah saya cari-cari informasi, dari pabrikannya itu ada prosedurnya bahwa kasur ini setelah dibeli dan diterima itu kalau bisa segera dibuka, jangan sampai lebih dari 7 hari dibiarin nggak dibuka-buka. Nah, berarti saya menganggap ini ada prosedurnya ini untuk menjaga kualitas, sehingga oke lah, berarti ini beneran ya. Nah gambar yang ini adalah prosedur membuka plastiknya ya. Di situ ada dapat apa, alat untuk ngerobek plastiknya ya, supaya kita nggak pakai gunting ya. Kalau pakai gunting dikhawatirkan guntingnya itu malah kena kasurnya. Nah itu bisa malah merobek kain kasurnya, itu yang dikhawatirkan. Nah kita itu dikasih alat perobeknya itu kayak kayak ini ya, kayak picknya gitar yang untuk gitar genjrengan itu ya, bentuknya segitiga. Nah itu untuk merobek kainnya ini. Nah kebetulan ini saya cari-cari di mana gitu ya, kok nggak ada di petunjuknya, ada kok barangnya nggak ada. Ternyata barangnya itu ditaruh di bawahnya label itu, jadi labelnya itu harus dibuka dulu baru ketahuan. Nah, ini saya bingung nyari-nyari ya, akhirnya saya buka manual dengan tangan aja. Oke, lagi kembali ke pertimbangannya ya. Jadi kasur yang divakum ini kalau disuruh buka segera, nah itu berarti ada kriteria di mana kalau kasur itu dibuka kurang dari 7 hari, itu pabrik sudah menguji pirnya itu akan bisa kembali normal, bisa mekar sesuai desainnya. Nah, akhirnya dari situ berarti pabrikan ini sudah membuat prosedur untuk menjaga kualitas kasur. Meskipun kasurnya itu divakum terlebih dahulu, itu kasurnya tidak akan rusak pirnya, meskipun pirnya kan jadi kempot gitu ya. Nah ini dia, ini adalah segitiga yang untuk merobek plastiknya ya. Nah itu oke. Nah kasurnya ini menurut saya bagus ya. Nah ini memang meskipun digulung gini ya, ini ya cukup berat juga ya. Kemarin itu waktu ngangkat ke lantai 2 itu diangkat 3 orang oleh kurirnya. Nah ini saya proses melepas kain pembungkusnya ya.
Nah ini lumayan berat ya kalau sendirian ya, pelan-pelan. Sebenarnya kalau ada temennya juga enak ya. Nah ini saya tarik, saya buka. Nah di sini ketika saya buka, secara tidak sengaja saya itu mendengar bahwa vakumnya itu mulai robek ya, dia mulai, kasurnya ini mulai ngisep udara. Akhirnya saya buru-buru membuka, memposisikan ya, jangan sampai udaranya masuk tapi kasurnya belum dibuka ya. Nah itu nanti bisa, mungkin ya, bisa nggak lurus atau seperti nggak sempurna gitu ya. Nah ini saya buruan ini buka. Nah coba, ini mengembang, ini kasurnya mulai mengembang ya. Ini kainnya cukup bagus ya, ini tipenya ada pillow topnya ya. Nah ini anak saya, langsung saya panggil suruh bantuin buka biar udaranya segera masuk. Tapi sebenarnya nggak usah buru-buru pun juga nggak apa-apa ya. Ini mulai mengembang, lumayan ini ya. Ya cukup puas sih, bukan lumayan lagi. Ini saya beli ini cukup puas. Memang saya belum pernah beli yang merek in the box ya. Ya kalau teman-teman nyari perbandingan bisa lihat-lihat lah di YouTube kasur in the box kayak gimana. Nah kalau kasur Uniland ya seperti ini ya. Ini aktualnya cukup bagus. Nah bagian pinggirannya itu juga cukup bagus ya. Ya intinya saya cukup puas dengan kasur ini. Oh iya, kasur ini ukurannya 180 ya lebarnya ya. Karena ini saya beli rencananya memang untuk anak saya 2 orang tidur dalam kasur ini ya, kakak dan adiknya. Nah dengan lebar 180 ini, kasur yang tipe ini harganya yaitu 2.600.000 itu. Kasur ini digaransi pernya itu 10 tahun. Memang harapannya awet ya. Kalau kasur-kasur spring bed yang saya beli sebelumnya ya, itu meskipun garansi pernya itu panjang, ini yang konvensional ya, spring bed yang konvensional yang tipe-tipe lama itu meskipun garansi pernya lama, tapi sebelum masa garansi itu kainnya udah sobek. Nah itu ya, semoga ini tidak ya. Ini saya lihat pembuatannya itu cukup bagus, kualitasnya tuh bagus. Oh ya, ini tipe springnya itu tidak seperti yang konvensional ya. Ini tipe pernya itu adalah pocket spring ya. Maksudnya pocket spring itu adalah springnya itu memiliki pocket masing-masing. Jadi springnya itu dimasukkan ke kantong-kantong ya. Pocket kan artinya kantong ya. Jadi springnya itu atau pernya itu dimasukin ke kantong-kantong, satu kantong satu per. Nah kalau kasur yang model lama atau konvensional yang biasanya itu yang lama ya, itu pernya itu atau springnya itu saling terhubung sepanjang kasur itu, ke seluruh kasur itu, sehingga kelebihannya ya, perbandingannya, kalau yang tipe lama itu ketika ada tidur 2 orang gitu ya, yang satunya itu gerak, nah yang sebelahnya itu goyang, temennya itu ikut terdampak ya. Misalkan yang tadinya
tidur terus bangun gitu ya, sebelahnya itu kerasa kalau sebelahnya ada yang bergerak gitu ya. Tapi kalau yang pocket ini, nah itu nggak kerasa, istilahnya springnya itu nggak narik ke sebelahnya. Nah maksudnya kelebihan dari teknologi spring pocket ini adalah keuntungannya itu kenyamanan teman tidurnya. Kalau bangun malam-malam gitu ya, sebelahnya nggak terbangun karena kasurnya goyang gitu ya, karena bangun terus kasurnya goyang sehingga yang temennya yang tidur tadi bangun, atau kalau tidur sama istri nggak bangun gitu ya, nggak terganggu, intinya nggak terganggu. Nah itu kelebihan. Sekarang itu kasur-kasur yang bukan di vakum gini ya, kasur konvensional itu yang bagus yaitu tipe spring pocket, itu kelebihannya. Kalau spring pocket itu maksudnya nyaman, tidur 2 orang, satu bangun, satu nggak terganggu, nggak goyang kasurnya gitu. Oke, mungkin ini dulu ya. Kalau ada pertanyaan boleh silakan tinggalkan komentar, saya usahakan untuk merespon ya. Kalau suka atau mau support video dari kami ya, silakan like atau share atau subscribe ya, silakan. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya, semoga bermanfaat.